Senang ya, kita bersyukur dapat beribadah kembali di rumah Tuhan hari ini. Saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Ulangan pasal 5 ayat 1. Mengenai tekun mempelajari firman. Didasarkan pada kitab Ulangan pasal 5 ayat 1. Mengenai tekun mempelajari firman. Demikian bunyinya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Amin. Apa yang baru saja kita baca ini hendak mengingatkan kita betapa firman itu tidak cukup hanya didengar saja, tetapi harus dipelajari. Ini memang sesuatu yang jarang kita beri notice ya, beri catatan, mempelajarinya, to learn, dan melakukannya dengan setia. Logis sekali. Bagaimana bisa melakukan kalau belum memahami? Bagaimana akan memahami kalau belum mempelajari? Tentu diawali dari mendengar. Tetapi mendengar saja tidak cukup. Kalau kita renungkan ya, setiap kita kebaktian selalu mendengar firman. Dimanapun. Rasanya kalau ibadah tidak mendengar firman, sepertinya ibadah bukan ibadah. Bagus. Tetapi kita harus jujur, kalau hanya mendengar saja, dia nanti bisa pergi. Dia bisa hilang. Jadi dugaan saya, iblis tidak akan melarang kita mendengar. Tetapi dia akan berusaha supaya kita tidak mengerti. Karena akan sia-sia kita mendengar kalau tidak mengerti. Dan peranan kita di sini adalah mempelajarinya. Jadi mulai hari ini coba kita senangkan bukan hanya mendengar, tetapi mempelajarinya. Bahkan dengan judul ini saya katakan juga tekun mempelajari firman. Kita harus mempelajari firman Tuhan dengan tekun. Mengapa? Mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan itu dengan tekun? Banyak berkat yang kita akan dapatkan apabila kita mempelajari firman Tuhan dengan tekun. 4 diantaranya izinkan saya menguraikannya secara ringkas dan sederhana hari ini. Yang pertama adalah agar hidup kita selalu bersih. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-3. Berikutnya, agar hidup kita selalu berhasil. Misalnya dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Lalu, agar hidup kita selalu bertahan. Misalnya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-27. Dan yang keempat, agar hidup kita selalu berpengertian. Misalnya dalam Injil Markus pasal 12 ayat 24. Jadi mulai hari ini kita tidak cukup hanya mendengar, melainkan mempelajarinya. Apa yang kuperdengarkan kepadamu, jangan hanya kau dengar, tetapi kamu harus mempelajarinya. Kalau ditanya ya, apa hasil dari pembelajaran? Ya kita harus mengerti. Bahkan kita dapat menguraikannya kepada sesama kita. Coba kita jujur. Saya mundur sedikit lagi. Sudah berapa lama gerangan Bapak Ibu menjadi murid Kristus?
Ada yang lebih 10 tahun? 10 tahun. Sesungguhnya kalau benar belajar, dapat tidak kita jelaskan Alkitab ini paling tidak secara umum kepada sesama kita? Dapat? Tapi mengapa kalau kita adakan survei, umat Tuhan, warga gereja tidak banyak memahami apa pesan Alkitab? Mungkin juga kita barangkali terlalu menyalahartikan namanya, yang penting percaya pendeta, tidak perlu mengerti. Coba kawan-kawan, kita tidak mengerti saja bisa percaya, apalagi kalau mengerti. Ngomong-ngomong, kita ini bisa percaya walau tidak mengerti kalau sendirian. Tapi ketika didebat sama orang lain, kita bisa nggak percaya. Itulah yang sekarang terjadi. Makanya sebelum ada orang-orang yang menggunakan televisi, sosmed untuk menyerang kekristenan, kita sepertinya semuanya serba percaya, tak tergoyahkan. Tapi begitu kita tadi saya gunakan kata di debat, nyung 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 nyung. Karena kita tidak paham, tidak mengerti. Jadi kita harus mempelajarinya dengan tekun. Tidak boleh kita abai dengan pesan ini. Mempelajari firman Tuhan dengan tekun. Dan banyak berkat kita dapatkan. Mula-mula tadi adalah agar hidup kita selalu bersih. Coba ya, dapatkah yang kotor itu bersih dengan sendirinya? Dapat? Mengapa kita mandi? Mengapa kita gosok gigi? Mengapa kita cuci pakaian? Kalau yang kotor Anda biarkan begitu saja, bisa enggak bersih sendiri? Atau malah jadi tambah kotor? Yang kotor ternyata lebih menyerap yang kotor. Jadi jangan mimpi sesuatu yang kotor dapat bersih dengan sendirinya. Jangan mimpi. Nah, kita ini adalah makhluk yang kotor. Saya tidak bicara sekarang secara fisik jasmani. Tetapi secara spiritual moral. Kita ini adalah orang-orang yang dikotori oleh perbuatan jahat kita sendiri. Dan kita juga ada di dunia yang dengan lingkungan jahatnya masing-masing. Tetapi kalau kita ini mengerti firman, firman itu akan membersihkan kita. Sehingga yang kotor-kotor semua pada pergi. Itulah yang kita lihat beberapa ayat, misalnya dalam Yohanes pasal 15 tadi saya sudah sebut sejenak ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ketemu ayatnya? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Baca sama-sama ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan kita ini kotor sejak kapan? Jangan kaget ya. Lihat Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. Lalu coba takar kekotoran kita masing-masing sudah setebal apa. Tidak semua teks dalam ayat ini kita urai. Hanya yang berkaitan dengan hal tadi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Nah, ini menjadi urusan kita. Notice, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Kita tidak lahir kotor. Kita tidak kotor sejak lahir. Apalagi masih dalam kandungan, kita tidak kotor.
Paling tidak saya adalah penganut paham itu. Saya tidak menganut paham bahwa manusia itu diciptakan jahat, berdosa, lahirnya jahat, berdosa, tidak. Maka benar sikap kita menantikan anak atau cucu atau saudara kita lahir, kita bersuka cita. Itu betul. Kalau tradisi kami, apalagi itu ponakan, siap-siap melek-melekan. Kita tungguin semalaman. Dan begitu bersuka cita. Jadi anak itu lahir tidak jahat. Tapi tunggulah beberapa tahun kemudian pada saat dia sudah dapat beraksi, berbicara dari dirinya. Itulah yang dimaksud ini sejak kecilnya. From their childhood. Umur berapa ya? Ya hitung saja. Umur berapa kita mulai bohong? Umur berapa kita mulai ngelecehin orang, mulai sembunyiin barang teman atau saudara kita. Lalu mereka setelah kelimpungan kita ketawa-ketawa. Itulah awal dari keberdosaan kita. Dan kalau sekecil itu kita sudah bisa berbuat jahat, apalagi sebesar ini. Katakanlah umur 5 tahun. Sekarang kita udah umur berapa? Macam saya, Poltak IP Sibarani, sudah 50 plus. Saya hampir semua dosa saya sudah lakukan. Membunuh barangkali belum secara langsung. Tapi secara tidak langsung, jangan-jangan kita sudah banyak membuat orang mati di jalanan. Kita nggak lihat aja di belakang kita lalu kabur. Betapa banyaknya dosa, kejahatan, kesalahan kita. Itulah kekotoran kita secara spiritual moral. Tetapi firman yang diberitakan Tuhan kepada kita membersihkan kita. Kotoran itu bagaikan, tahu ya, kerak. Tahu kerak Bapak Ibu? Kalau kita masak, kegosongan gitu ya, bisa berkerak. Coba. Kembali lagi, jangan keburu bosan ya, walaupun membosankan memang. Kerak bisa enggak copot sendiri? Harus ada usaha untuk mengeroknya, membersihkannya. Dan siapa yang akan membersihkan dan apa yang membersihkan kita? Firman. Coba lihat prosesnya. Yohanes kembali, Yohanes pasal 8. Ayat 30, 31, 32. Yohanes 8 ayat 30, 31, 32. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Bagus ya. Banyak orang apa? Percaya, bagus ya. Tapi belum selesai. Ini percaya awal yang harus disambut, tetapi perlu ditindaklanjuti. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, ada yang keliru? Saya ulangi ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, ada yang keliru? Kepada siapa? Kepada yang percaya kepadanya, bukan kepada yang tidak percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kemuridan kita berbanding lurus dengan kebersamaan kita dengan firman. Kalau kita tidak lagi bersama-sama dengan firman, ya kita tidak sedang menjadi murid. Atau jangan-jangan kita bukan muridnya lagi. Lihat ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Di dalam firman itu adalah kebenaran. Dan firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Memerdekakan di sini teks aslinya adalah membersihkan kamu. Semua yang kotor-kotor dari dirimu itu diurai semua, dibersihkan kamu, dioperasi kamu. Kerak-kerak dosa dalam dirimu, dalam pikiranmu, hatimu, copot semua. Saking banyaknya dosa itu perlu banyak firman. Makanya disebut air hidup. Tuhan Yesus punya firman air hidup yang membersihkan kita.
Lihat enggak doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 17. Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu kebenaran masuk dalam diri kita, mencuci semua. Makanya ya, kita boleh dibaptis tapi belum tentu bersih betul kalau firman tidak masuk. Itu sebabnya kita terkaget-kaget ya. Kenapa orang ini berkata percaya tapi kok ngomongnya masih sama dengan yang dulu. Oh, belum bersih. Dia baru percaya tahap awal. Puji Tuhan, kamsia. Tapi kalau kamu tidak tetap dalam firman-Ku, kamu tidak sungguh-sungguh menjadi murid-Ku. Bapak Ibu bisa ikuti uraian ini. Mau hidup bersih? Tidak ada cara lain kawan. Jangan mimpi kotoran bisa pergi sendiri. Kita ini banyak dikotori oleh ya kejahatan kita sendiri, tapi pengaruh dari dunia ini. Dan Kristus, satu ayat lagi mengenai hal ini supaya pegangan kita kuat dan yakin betul. Memang Kristus itu membersihkan, menyelamatkan kita bahkan dengan bahasa Efesus 5 ayat 26-27. Lihat, Efesus 5 ayat 26-27. Kristus itu menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskan mereka sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sehingga ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa apa? Cacat celah. Dulu kita kan apa ya, pemikirannya kah, perasaannya kah. Banyak kotor kita. Gampang kecewa, gampang marah, sakit hati. Tapi kalau kita sudah menjadi murid yang sesungguhnya, kita harus berubah menjadi manusia baru. Perhatikan Efesus pasal 4. Ayat 17, 18, 19, 20, 21. Banyak benar nih urusan, saya ngebut. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dulu kita pikirannya sia-sia. Pikiran kita gak benar. Juga ayat 18, 19 lompat. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan dulu kita, perasaan kita tumpul gak benar. Tetapi sekarang dalam Tuhan ayat 20, kamu harus berubah. Sebab kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi firman yang kita terima akan membersihkan kita. Maka understand the words. Jangan hanya mendengar. Tapi kalau ditanya apa artinya? Ya, saya bersyukur kita bisa percaya walau tidak mengerti. Tapi bayangkan kalau kita mengerti bagaimana kepercayaan kita bisa lebih hebat. Dan kita akan tetap percaya kalau kita semakin mengerti. Kawan, jangan hanya menjadi murid sesaat di awal. Pelajari firman dengan tekun. Supaya ada bersih. Hidup kita ini selalu bersih. Jadi kita yang lama itu gak kelihatan lagi. Kenapa? Sudut pandang, mindset kita, omongan kita, pola pikir kita, perasaan kita. Beda loh sekarang. Siapa yang memperhatikan perbedaan itu? Orang lain tentunya. Dan dari orang lain punya omongan kita dengar. Kamu udah berubah loh Paul. Kamu tidak seperti dulu lagi. Betapa indahnya. Dan itu akan menjadi apa ya, daya tarik yang sungguh sehingga orang berkata apa? Ada gunanya saudaraku ini percaya Tuhan. Ada gunanya dia ke gereja. Tidak malah sebaliknya. Percuma kau. Untuk apa kau percaya kau? Aduh, ini namanya sudah tidak menjadi saksi. Kita tahu ya, saksi itu kan saksi Kristus maksudnya. Bukan hanya dengan cara kampanye penginjilan. Tetapi bagaimana juga sikap hidup kita dinilai orang.
Maka keberhasilan penginjilan seutuhnya adalah dengan perkataan dan perbuatan. Coba lihat Roma pasal 15, belajar dari Rasul Paulus. Sukses dia melayani. Karena apa? Antara perkataan dan perbuatannya satu dia. Roma 15 ayat 18, 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Lompat ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai, ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh. Wow, ini kalimat berikut ini hebat sekali nih. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, waktu itu the end of the land. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bagaimana berapa berhasil? Kembali ayat 18 bagian akhir. Oleh perkataan dan perbuatan. Makanya orang dapat melihat ya, perbedaan hidup kita yang dulu dengan sekarang, atau perbedaan hidup kita dengan orang yang tidak percaya. Nah, kaitannya dengan firman jelas sekali. Izinkan saya mengambil satu contoh mengenai, mungkin saja Anda dan saya yakin Anda di sini tahu kisah itu, mengenai komunitas Yahudi di Berea disebut. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Yuk kita lihat cepat. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Jewish community in Berea. Dikatakan apa? Baca sama-sama. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Puji Tuhan. Ini maksudnya apa? Kalau dalam hal ini Rasul Paulus sedang diutarakan di sini pelayanannya. Paulus berkhotbah, mereka amin, amin. Puji Tuhan. Yes, kita percaya. Haleluya. Tapi apa tindak lanjutnya? Dan dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi di awal-awal kita dengar khotbah, siapapun pengkhotbahnya, jangan curiga dulu deh. Terimalah dengan kerelaan hati. Tapi setelah itu jangan diam. Pelajari betul. Jangan diperdebatkan pada saat kita dengar. Tapi setelah itu kita pelajari. Itu tadi yang saya catat khotbah dari beliau itu benar gak sih? Kita harus kembali ke literatur asli, resmi. The first reference. Ini dia. Referensi primer. Ini Alkitab. Sesuai gak dengan kitab suci? Wah, ini pendeta besar. Ini orang hebat. Orang hebat, pendeta besar, nabi, rasul, gak ada urusan. Sesuai gak dengan kitab suci? Kalau tidak sesuai, sorry om. Dan sekarang Anda lihat, makin banyak orang berkhotbah tidak pakai Alkitab. Entah apa yang dikhotbahkannya. Dan ini menjadi persoalan bagi saya. Karena setiap saya pakai Alkitab, orang bilang apa? Aduh, gak diurapi pendeta itu. Kenapa pula dia yang khotbah? Aku tidak mengerti khotbahnya. Terlalu teologis, terlalu banyak teks, terlalu. Apa katamu? Jadi kamu mau suruh aku apa di sini? Ngoceh-ngoceh, berceloteh, guyon-guyon, cerita yang kita nggak tahu benar tidaknya. Kumpulin ilustrasi, kumpulin cerpen. Oh enggak kawan, mimbar ini mimbar kudus. Enggak, ini gereja bung. Ini bukan ormas umum. Persekutuan kita, persekutuan ilahi. The divine meeting. Ada enggak firman? Bahkan puji-pujian kita harus dari firman. Sebab firman itulah yang membuat kita jadi bersih. Kalau tidak, apa keunikan gereja sebagai tempat
menjadi sekolah Alkitab rakyat yang merakyat. Jadi kalaupun gaya Anda mendengar di sini berbeda, Anda apa-apalah. Terimalah dengan sukarela tadi. Tapi jangan berhenti hanya di sini kawanku. Sampai di rumah Anda pelajari. Om Gembala, Ibu Gembala, boleh nggak saya minta rekamannya kalau tadi ada. Aku mau telusuri benar gak ini Poltak GPC Barani khotbahnya. Kalau tidak Anda usah kita dengarkan. Buat apa Bapak Ibu? Sebab yang membersihkan itu adalah firman. Bukan kata ngomong. Ada saatnya kita ngomong yang lain. Mau berguyon, saya bisa. Tapi kalau guyonan melulu Bapak Ibu gimana ya? Sedikit-sedikit saja dalam Alkitab ini guyonan. Tujuan berikut mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan dengan tekun adalah agar hidup kita selalu berhasil. Saya tidak perlu tanya Anda mau berhasil atau tidak. Pasti semua jawabannya iya. Tapi bagaimana caranya supaya kita berhasil? Coba ini logika rasionalitas. Ada enggak sesuatu dapat terjadi tanpa pola, cara, jalan, way? Ada? Misalnya mau masak masakan yang enak, lezat, ada enggak resepnya? Begitu pula dengan berhasil, toh secara umum saja. Bagaimana kita berhasil? Kita butuh nasihat. Kita butuh grup, kita butuh kelompok, kita butuh cara. Nah, hati-hati. Mazmur 1 ayat 1. Jangan berdiri, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk-duduk dalam kumpulan mencemooh. Tapi biarlah kesukaan kita merenungkan Taurat siang dan malam. Apa yang terjadi? Lihat ayat 3. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau urai. Mengapa firman itu membuat kita berhasil? Mesti ada logikanya lagi. Mengapa ya? Kok firman itu dapat membuat kita berhasil? Karena firman itu bekerja seperti hujan yang turun dari langit. Lihat Yesaya pasal 55 ini penting ayat 10-11. Yuk kita lihat sama-sama. Yesaya 55 ayat 10-11. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan ini. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pernah enggak Anda lihat air hujan turun? Pernah enggak melihat hujan itu naik lagi? Enggak akan pernah. Dan tidak ada mukjizat seperti itu. Itu kata Tuhan di sini. Hujan turun, dia tidak akan naik lagi. Kenapa? Sebab hujan turun atas perintah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan gak pelintat-pelintut, mendingan gak usah hujan. Anda bisa mencegah hujan tidak turun, tapi Anda tidak bisa mengembalikan hujan yang sudah turun. Karena atas titah Tuhan, Tuhan berkata turun. Dan kalau sudah turun, dia punya misi. Anda bisa bayangkan gak kalau tidak ada hujan? Coba lihat ya, ini teks kuno sekali, tapi saya harap Anda sabar mendengar. Kejadian 2 ayat 5. Yuk, semangat. Kejadian 2 ayat 5.
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sama-sama. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tuhan belum menurunkan hujan, mati semua. Kalau sampai tidak turun hujan, nggak ada berkat. Makanya lihat ke zaman Elia, 3,5 tahun. Mati. Sampai Tuhan akhirnya berkata, angkat tanganmu kembali Elia. Turunlah hujan itu. Pegang ayat ini. Kalau Tuhan tidak turunkan hujan, nggak ada berkat. Karena hujan itu tadi yang akan memberkati alam bumi ini. Jadi kalau kita lihat hujan jangan marah. Hujan melulu berarti berkat itu. Tinggallah kita mohonkan hikmat dari Tuhan. Tuhan beri aku hikmat supaya jangan kehujanan. Beri aku tahu caranya seperti apa. Supaya aku sigap. Punya payung kah? Punya jas hujan kah? Atau ada tempat persinggahan kah bagiku? Jangan kutuki hujan. Hujan jadi banjir pendeta. Bukan hujan yang membuat banjir. Bodohmu yang membuat banjir. Apalagi berulang-ulang banjir di daerahmu. Siapa lagi yang salah kalau bukan dirimu? Mestinya begitu banjir langsung dipelajari. Ada apa ini? Mengapa ini? Jangan salahkan hujan. Karena hujan itu berkat. Ya, kita kembali ke pokok semula sebelum saya marah. Yesaya 55 ayat 10-11. Coba lihat ya karakteristik hujan ini. Dia turun. Supaya apa? Menggenangi tanah. Kalau air, hujan, air berjalan mendekati tempat yang rendah atau yang tinggi. Yang akan menerima aliran air yang rendah atau yang tinggi. Buka hatimu, rendahkan. Genangi aku Tuhan, lewati aku dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Aliri aku dengan firman-Mu Tuhan. Supaya aku bibitku tumbuh Tuhan. Supaya jangan gersang. Supaya aku berhasil Tuhan. Supaya aku sukses Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, genangi aku dengan lewat sini Tuhan, lewat sini firman-Mu Tuhan, lewat sini firman-Mu Tuhan, rendah lagi Tuhan, aku tidak punya apa, aku orang bodoh Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi kalau kita sombong gak ketulungan, tahu apa aku pendeta? Tahu apa mama? Padahal mamanya sedang beritain firman. Ini teori-teori omong kosong ini. Sorga. Kalau mau berhasil, mesti ada yang membawa kita menuju keberhasilan. Firman itu kalau kita terima dengan amin. Berfirmanlah. Firman itu akan menyemai kita. Firman itu akan menumbuhkan kita, memberikan kita ide-ide yang brilian. Nasihat-nasihat yang indah. Sini aja, jangan itu, jangan begitu. Gak usah yang itu. Dan seterusnya. Kalau kita sudah mendengar firman, ikuti. Karena melawan titah Tuhan tidak akan membawa keberhasilan. Coba lihat. Bilangan 14 ayat 41. Semoga angka ini lebih mudah Anda ingat ya. Bilangan 14 ayat 41. Baca sama-sama. Soal keberhasilan. 1, 2, 3. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Kalau kau langgar firman Tuhan, kau bertolak belakang dengan firman Tuhan, kau tidak akan berhasil. Hidupmu akan pahit. Tapi kalau kita aminkan firman itu, amin Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Seturut firman-Mu Tuhan.
Makanya kita akan berhasil. Bahkan lebih cepat berhasil. Itulah yang disebut beruntung. Beruntung adalah lebih cepat berhasil. Lihat teks yang umum Yosua 1 ayat 7 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Beruntung di sini lebih cepat sampai. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, sama-sama lagi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apalagi dalam situasi sulit. Apalagi dalam situasi sulit. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ini teks indah sekali ini. Kita bersyukur ada teks berikut ini. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Benar ya? Saya ulangi ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga menggunakannya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat itu kita dapat dari mana? Ya firmanlah. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Apa disebutkan? Dari sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadanya. Ayat terakhir mengenai hal ini ya. Bahkan kalau firman itu ada pada kita, Tuhan tidak boleh tidak menjawab doa kita. Ampun gak? Kuasa firman itu. Lihat nih. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Ada orang ikut seminar doa, cara berdoa, sekolah doa berbulan-bulan. Puji Tuhan tante. Tapi kalau tidak sesuai firman doa kita, walaupun nungging-nungging, maaf cakap, enggak akan ada kuasa. Tapi walaupun doa kita sepertinya santai, tidak juga bagaimana begitu. Tapi kalau sesuai firman, Tuhan harus aminkan. Karena sesuai dengan firman. Yang membuat doa kita itu tidak terjawab, tidak dikabulkan adalah apa? Tuhan bingung mau jawabnya, nggak ada dalam menu. Nggak ada dalam daftar. Nggak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai dengan firman, Tuhan harus aminkan firman-Nya. Maka mintalah sesuai dengan firman. Itu sebabnya masukkan dulu firman. Hidup sesuai firman. Mengerti firman. Berhasil. Berhasil mencari jodoh. Pacaran gak usah lama-lama. Enggak ada begitu pendeta. Ada. Kalau dituntun Tuhan. Berhasil, beruntung, cepat. Wajarnya itu pendeta kalau putus pacar, putus nyambung lalu. Enggak, itu enggak wajar justru. Ngapain kau buang-buang waktu? Kalau bisa cepat ngapain muter-muter di situ? Makanya lihat ya. Amsal pasal 3 ayat 6. Amsal pasal 3 ayat 6. Apa disebutkan? Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Meluruskan, apa itu makna lurus? Secara moral, lurus berarti bersih. Anda gak usah melanggar ini dan itu. Sehingga semua hasil dan perjalanan menjadi bagianmu, sebab gak perlu denda. Dan seringkali di zaman ini apalagi, dendanya itu di belakang.
Kami coba ya, kalau Anda langgar peraturan lalu lintas. Sekarang ini sistemnya banyak elektronik, apalagi di negara-negara maju sana. Tagihan datang belakangan. Jangan bilang, siapa tuh? Enggak kayaknya. Enggak apa. Terdokumentasi semua. Enggak ada yang bisa bukan aku itu coba akun siapa tuh? Itu sebenarnya punya siapa tuh? Tahuan kan? Semua ada recordnya. Mau lari kemana? Hati-hati. Kalau lurus jalan kita secara moral nggak perlu bayar denda. Semua hasil bagian kita. Bayangkan itu. Lurus juga berarti apa? Secara manajemen cepat nyampe. Saya pertama kali datang di sini salah jalan, tahu nggak? Saya ada tugas tempat lain, itu kan naik tol Jakarta Cikampek itu. Rupanya itu ada 2 arah yang langsung ke Bitung sana. Ampun gak? Bagus, saya selalu diingatkan oleh istri saya yang baik itu. Jangan lupa tol ditambahin terus. Bayangkan tuh, keliling, mana ini? Nyampe ini. Saya sudah jarang ke arah ini. Dulu 20 tahunan lalu di seberang sana saya sering khotbah, tapi itu tol dekat situ. Kalau ini, mana ini? Mengapa kita lama nyampe? Nggak berhasil ini, nggak berhasil itu. Nah, jalan kita terlalu kelok, berhenti lagi, rest area. Orang udah di sana, kita masih di sini. Ayo libatkan Tuhan, kata ayat 5 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mau cepat nyampe? Lurus jalan kita. Jangan buang-buang energi. Kita bisa berhasil lebih cepat asal kita hidup dalam firman itu, membawa kita ke dalam keberhasilan. Ayo beriringan dengan firman. Gak akan tersesat kita. Lalu kita akan selalu bertahan. Dalam hidup ini selalu ada serangannya, betul tidak? Bagaikan rumah yang ditekan oleh air hujan atau angin dari samping, bahkan resapan air dari bawah. Coba lihat Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Tetapi kalau dia dibangun di atas dasar yang teguh, silakan saja digoyang, enggak akan rubuh. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita nggak dilarang menikah, tapi apakah bertahan nggak pernikahan kita? Nggak dilarang berbisnis, tapi benar gak bisnis kita benar? Silakan. Memulai sesuatu bisa saja, tapi bagaimana mengakhirinya tetap dalam Tuhan. Maka perlu fondasi. A building cannot be stronger or bigger than its foundation. Kalau bangunan lebih besar, lebih berat dari fondasinya,
Makanya kalau membangun sesuatu jangan buru-buru, ngebut-ngebut. Pastikan dulu fondasinya ini udah benar belum. Bisnisnya ini udah benar belum fondasinya. Pernikahan ini sudah benar belum fondasinya. Fondasi dalam hal ini adalah motif kita, niatan kita. Sebenarnya kita menikah niatannya ini sudah alkitabiah Anda. Bisnis kita, pelayanan kita sebenarnya sudah niatannya sudah alkitabiah Anda. Kalau sudah, tenang saja. Biar digoyang oleh penyakit, istri stroke, suami lumpuh, rumah kebakaran. Rumah kebakaran, tapi rumah tanggamu tetap aman. House-nya belum ada, tapi home-nya tetap dapat. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan firman itu. Maka firman mesti ada, kata Daud dalam Mazmur 40 ayat 8. Tuhan, Tauratmu ada dalam dadaku. Tauratmu ada di mana? Sungguh aku datang Tuhan, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ayat 9. Tauratmu ada dalam dadaku. Aku tidak mau lepas dari Tauratmu. Kenapa? Ayat 8 tadi. Karena di dalam Tauratmu itu ada tentang aku. Jadi roadmap kehidupanku ada di dalam Tauratmu. Hidupku hanya sebatas apa yang kau firmankan. Benar, coba lihat. Mazmur 139 ayat 16. Setelah dalam ayat 13, 14, 15, 16. Ayat 13, 14, 15. Sungguh kejadianku dahsyat dan ajaib. Pernah baca itu? Tuhan menenung aku dalam kandungan ibuku. Sekarang ayat 16. Lihat, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya, wow. Apa sih persoalanmu apa sih? Aduh gajiku gak cukup pendeta. Boro-boro buat ini, boro-boro buat itu. Sekarang di gereja kami ada 2 kali lagi kolekte. Emang ada apa? Kalau 2 kali, itu berarti 2 kali kesempatan kamu dapat upah. Berpikir begitu kalau orang tahu firman. Kesusahan sosial menjadi kesempatan spiritual selalu bagi kita. Ada masalah. Wah ini aku jadi didorong dekat Tuhan nih. Aku direndahkan orang. Supaya Tuhan tinggikan aku. Semua harus alkitabiah alasannya. Jangan, wah Tuhan udah tinggalkan aku. Enggak gitu. Saudara mau ditinggikan Tuhan? Harus saudara rendah hati. Kalau tidak, bisa juga cara lain. Anda keburu direndahkan orang. Jadi kalau orang lain merendahkan kita, langsung ingat. Firman Tuhan berkata, aku direndahkan untuk ditinggikan. Jangan malah, awas kau ya. Wajar kau nanti. Emang lo doang bisa begitu. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Kau tidak hidup dalam firman Poltak Efesi Barani kalau kau bergumam begitu. Tapi kalau hidup dalam firman Tuhan, orang rendahkan aku. Puji Tuhan, aku akan ditinggikan. Dan sebelum orang rendahkan kita rendah hati aja dulu. Lalu kita tetap ditinggikan. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Enggak ada cara lain kawan. Jangan mimpi kau, ditinggikan. Ditinggikan siapa? Paling pokok ditinggikan Tuhan. Kalau kita ditinggikan oleh manusia, udahlah manusia. Manusia enggak ada berkat bagi kita kawanku. Bahkan dalam keadaan takut kalau kita ada firman, takut kita hilang loh. Coba lihat Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Tunggu pendeta, tunggu apa? Ini khotbah kapan selesai ya? Ntar lagi selesai. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Baca sama-sama. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Stop dulu. Percaya kepadamu.
Bentuknya apa kepercayaannya? Polanya bagaimana dia percaya? Lewat apa dia menyatakan percayanya? Ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Jadi aku ini tidak takut lagi ketika percaya firman-Mu. Jangan percaya pada Tuhan. Apanya yang kau percayai? Apanya yang kita percayai? Lihat saya. Apanya yang saudara percayai? Apa yang saudara pegang? Apa yang saudara pegang? Aku percaya. Apa yang kau percaya apa? Percaya pada Tuhan. Iya, apa yang dari Tuhan kau percayai? Mesti firman-Nya, mesti janjinya. Nah sekarang kalau kita tidak tahu janjinya apa-apa, ya kita berarti percaya-percaya nggak jelas dong. Disitulah pentingnya kita mengerti firman itu. Pelajari firman itu supaya kamu mengerti, lalu kamu dapat bertahan. Sama ayat terakhir mengenai hal ini. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan tulang atau non-tulang. Jangan begitu pendeta, nggak sopan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Apa maksudnya? Kalau kita ini khawatir tanpa firman, kita akan bungkuk. Tapi kalau kita ada firman, gak keburu khawatir kita. Sebab firman itu akan berkata sebagai perkataan yang baik, yang manis, yang menyemangatkan. Bahkan walaupun itu nada omelan, ada kuasa untuk mengubah kita. Maka firman apapun bentuknya, mau teguran, penghiburan, tetap kita amin Tuhan. Kau tidak pernah salah. Aminkan firman itu. Kita akan bertahan. Apa sih? Sakit, kekurangan. Tadi diejek orang, gak mempan ya. Ada firman di dalam diri saya. Anak kami perempuan namanya Pasya Labana. Baru-baru ini bilang gini. Dedi, sebenarnya nama saya Poltak. Cuma supaya keren dipanggil Dedi. Jadi itu khotbah-khotbah Dedi. Ntar aku coba, dia kan baru pulang dari jauh. Dia bilang, coba aku potong-potong khotbahnya. Nah sekarang Anda, kalau Anda punya apa itu IG apa? Ada IG, ada Facebook, ada TikTok. Tuh, coba lihat di situ. Ada potongan-potongan, dia mulai kreasi gitu. Nah yang tadi saya lihat baru keluar itu cuplikan khotbah hanya 1 menit. Kok jadi promosi ini ya? Ini gak ada niat apa-apa. Di situ saya katakan apa? Kalau kita solid, kawan-kawan lihat ya, solid nih. Solid. Bisa nggak masuk yang lain kalau kita sudah penuh? Logika saja, bisa? Mengapa kayu jati misalnya sulit dimakan rayap? Karena padat. Tapi kalau kita ini kayak kardus, ya gampang kita hancur. Kalau kita sudah penuh dengan firman, gak ada lagi ruang kosong. Kita gak akan bisa dimasuki oleh roh jahat, kuasa gelap, iri hati. Gak bakal. Kenapa? Kita sudah full of words of God. Kita sudah solid. Bagaimana kita akan bertahan kalau keropos? Tapi kalau firman itu ada pada kita gak bisa lagi dikerjain kuasa gelap. Sekarang memang sudah zamannya beda ya. Kalau dulu saya masih ingat belasan tahun yang lalu. Altar calling. Orang datang, ku lihat si Lai itu dia lagi. Ku penasaran kan. Ku tanya, Lai janganlah ku marah. Kenapa Lai setiap ada altar calling, Lai maju lagi. Dia bilang, iya Lai aku juga heran. Lai. Kenapa kau heran? Aku justru yang heran. Ya rasanya kok aku nggak lepas. Oh,
Berarti di dalam dirimu nggak ada pertahanan, nggak ada benteng. Banyak ruang kosong. Jadi hanya datang tapi nggak dibentengi. Dengan apa dibentengi? Firman. Masukkan firman sampai penuh. Jadi kalau mau iblis masuk, lewat mana aku? Nggak ada lagi ruang kosong dalam diri Polta KPC Barani. Bagus. Mental dia. Biar kita menjadi Kristen yang solid dengan firman. Firman itu menjadi pedang roh. Ingat gak? Peperangan rohani di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, 11, 12 sampai 18. Dengan apa kita menangkan peperangan rohani? Dengan perlengkapan senjata perang rohani. Utamanya apa? Ayat 17. Firman Allah adalah pedang roh. Apa kau? Makanya Yesus Kristus memberi contoh. Setan bahkan bisa pakai teks Alkitab juga. Tapi dikalahkan oleh karena Kristus selalu ingat pada ada tertulis. Itulah saudara-saudara referensi primer. Ada tertulis. Ada tertulis setan. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada kuasa. Nggak bisa kita dibohongin. Kita akan menjadi pemenang jika kita menjawab semua godaan itu dengan firman. Ya, saya sendiri juga udah lelah ya. Tapi ini masih sedikit lagi nih. Agar kita selalu berpengertian. Ngebut ya. Markus 12 ayat 24. Mengapa kita ini bodoh? Karena tidak tahu firman dan kuasa Allah. Sesat kita karena tidak tahu firman dan kuasa Allah. Sehingga kita masih banyak bertanya, ini nanti bagaimana? Kalau orang meninggal nih, konteksnya soal meninggal ya. Nanti orang meninggal gimana? Ini nanti gimana? Masa tuaku gimana? Bodohmu. Tapi kalau kita sudah tahu firman, kita tidak lagi bingung, sesat. Kita sudah menjadi manusia atau pribadi yang berpengertian. Tinggal kita jalani saja hidup ini. Semua sudah ada. Hidup ini bukan teka-teki lagi. Semua sudah ada roadmap-nya. Sudah ada polanya. Ikuti saja. Sudah ada rambu-rambunya. Dan rambu-rambu jangan dicopot-copotin ya. Walaupun kelihatan menghambat perjalanan. Tapi itu memandu kita selamat sampai tujuan. Firman itu akan membuat kita menjadi pribadi yang berpengertian. Termasuk, saya lompat ya, ini 2 menit lagi kelar nih urusan. Termasuk kalau kita mengajar, menegur, katakanlah orang tua terhadap anak, bagaimana caranya? Coba lihat dulu Kolose 3 ayat 16, ini indah sekali. Saya harap ini Anda dapat hafal ya. Kolose 3 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita mau gak mau harus mengajar. Kita mau gak mau harus menegur. Tadi hubungan anak dengan orang tua, masa kita biarkan? Kepada kita lah anak itu diserahkan, betul gak? Maka kalau di gereja ada namanya prosesi penyerahan anak. Jangan salah artikan tuh. Pendeta, aku sudah serahkan anakku pada Tuhan. Terus? Sesungguhnya bukan kita serahkan anak itu pada Tuhan. Tuhan serahkan anak itu pada kita. Kau jangan ku lempar tanggung jawab. Sudah ku serahkan anakku pada Tuhan. Terus? Sudah lega aku. Lega apa kau? Selama kita hidup, anak harus kita ajar. Meskipun dia sudah menikah, tentu ada pola-pola yang tidak melanggar pernikahannya. Begini saja, saya sungguh yakin kalau kita sebagai orang tua masih hidup di dunia ini, tetap ada tugas melihat anak-anak kita. Dan percaya atau tidak, yang paling dihormati oleh anaknya adalah orang tua. Maka jangan tidak digunakan akses atau kesempatan itu. Kalau bukan kita yang teguran anak kita, siapa lagi? Kita akan disalahkan Tuhan kalau kita tidak tegur. Tapi macam mana kita ini tegur supaya
berwibawa, mesti berhikmat. Dari mana hikmat itu kita dapat? Lihat ini ayat. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di dalam dirimu, in you. Supaya apa? Supaya kamu memiliki hikmat untuk mengajar dan menegur. Dari mana datang hikmat itu? Dari firman. The words become wisdom. Firman Allah menjadi hikmat bagi kita. Dan anak pasti mengaminkan. Mengapa anak suka menjawab-jawab kita? Siap. Tapi mama, mengapa? Karena kita tidak mengatakan firman. Kita hanya mengatakan omongan kita. Siapa berani melawan firman? Saudara mau perkataan saudara diaminkan oleh anak? Atau seseorang? Termasuk khotbah ini. Khotbah ini hanya Anda akan aminkan kalau sesuai firman. Kalau ini hanya berdasarkan pengalaman saya, kata saya, pandangan saya, opini saya. Anda akan berkata, tunggu dulu pendeta. Itu kan menurut Anda. Tapi Anda berani melawan kalau itu adalah dari Alkitab. Bukan kita paksa. Tapi menjadi hikmat. Dan anak itu akan berkata apa? Ya mama benar. Saya pernah kalau saya sudah pernah cerita di sini, mohon maaf ya. Kalau diulang. Anak cerita begini. Pendeta, tadi saya mengerti sih khotbahnya hormat orang tua katanya. Tapi Anda tahu enggak orang tua saya seperti apa? Dicerita 5 menit, tapi padat sekali. Orang tuanya jahat benar. Di sini 3 pitak, 1, 2, 3. Pakai gunting 1, pakai sapu 1. Ih, jahat kali, benar kau, jangan kau ngada-ngada. Ya pendeta, saya ini, udah orang tua saya itu sama katanya papa mama itu. Kayaknya kesetanan dua-duanya. Serius kau? Serius. Jadi khusus buat saya, gak usahlah hormat mereka ya pendeta. Saya hampir terpengaruh. Saya sedih sekali soalnya. Malah saya, Tuhan, saya mau kutuki orang tuanya. Tapi Roh Kudus berkata apa? Enggak boleh kau begitu, Paul. Saya kembalikan. Tuhan bilang enggak boleh. Tapi apa alasannya pendeta? Sekarang dia mulai kesetanan. Pendeta enggak tahu sih apa yang saya alami. Tadi saya sudah cerita. Enggak berempati. Apa alasannya saya harus hormat orang tua saya? Ya, saya nggak bisa tahu alasannya. Tapi Tuhan mengingatkan, sudah katakan saja begini. Hormati ayahmu dan ibumu. Apa alasannya? Karena begitulah firman Tuhan katakan. Diam dia. Menang gua. Kalau kita sudah pakai firman dengan benar, perdebatan selesai. Keributan selesai. Kenapa kita ini masih ribut berantem. Kenapa? Kita enggak beritain firman. Enggak pakai firman, mengajar, menegur, ribut aja terus. Dan indahnya firman itu, pedang bermata 2. Mengajar bukan hanya pada orang lain, tapi juga kita. Kita juga jadi tenang pakai firman. Kita akan menjadi orang yang berpengertian. Kalau firman itu kita mengerti. Dan untuk itu, please, we need to learn the words of God. Kita perlu belajar. Tekun mempelajari firman. Agar apa? Agar hidup kita selalu bersih. Agar hidup kita selalu berhasil. Agar hidup kita selalu bertahan. Dan agar hidup kita selalu berpengertian. Minus 25 beneran? Ya ampun. Berarti udah lewat 25 menit. Maaf ya, ayo kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dan mendorong kami untuk merenungkan lebih lanjut. Kami bersyukur untuk New Identity Church di sini. Berkati Bapak Daniel dan Nyonya dan semua anak menantu cucu diberkati. Juga semua pastor di gereja kami, pengurus gereja, para volunteers yang memberi doa, daya, bahkan dana
untuk pelayanan ini diberkati. Semua saudara-saudara kami yang hadir hari ini, firman itulah yang bekerja dalam diri kami. Dan kalau firman itu bekerja, wow, ajaib. Kami akan menjadi seperti kami sudah dengar tadi, kami percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa ibadah ini tidak sia-sia Tuhan. Kami tidak sia-sia datang hari ini di sini Tuhan. Kami tidak sia-sia Tuhan untuk memberi 2 jam atau bahkan lebih untuk kami boleh beribadah di sini. Kami pulang membawa berkat-berkat yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin.